Papa saya keturunan Arab, Jeneponto, mama saya Makassar. Kami tidak ada yang didatangi untuk saya tidak ada, itu semua perlindungan Tuhan. Tapi yang saya ingat bahasa istri pada waktu itu, dia tidak mau kembali lagi ke ajaran agama yang kemarin karena dia sudah mengenal kasih. Karena saya sudah kenal kasih, saya ingat itu. Jadi akhirnya itu pistol keluar, Pak. Jadi saya pikir wah, saya suami istri mati nih. Puji Tuhan, seharusnya saya jadi pembicara bagi saudara-saudara yang non Kristen, tapi Tuhan nunjuk saya jadi pembicara untuk kesaksian saya pada malam hari ini. Jadi saya ulangi, nama saya Fikram Rauf Al-Aidid, tinggalnya di Makassar, lahir dari kota Makassar. Papa saya keturunan Arab, Jeneponto, mama saya Makassar. Jadi papa saya namanya Imran Rauf, mama saya namanya Lucia Sitaba. Saya anak pertama dari pasangan suami istri mereka berdua. Jadi saya terlahir dari hubungan yang memang mungkin pada waktu itu yang saya tahu ceritanya sebelum mama meninggal, hubungan yang berbeda keyakinan, tetapi karena mama mencintai papa saya, jadi dia mengikhlaskan agamanya yang kemarin, atau mungkin juga mama kemarin itu mungkin almarhum mama itu Kristen tapi tidak sungguh-sungguh gitu. Maaf ya, Kristen tapi tidak sungguh. Jadi akhirnya mereka menikah Muslim, mempunyai anak saya. Mama usia 4 bulan mengandung saya usia 4 bulan. Nah, usia 4 bulan itu mama dan papa saya itu dipisahkan, sengaja dipisahkan oleh dari nenek saya. Nenek saya itu asli Bugis, dan dia juga Andi. Jadi kalau marganya Bugis itu Andi itu ada keturunan rajanya Andi atau Puang gitu. Nah, mereka berdua dipisahkan karena nenek saya nggak suka mama saya. Jadi singkat ceritanya kayak gitu. Nah, papa meninggalkan mama saya dalam keadaan mama saya hamil 4 bulan mengandung saya gitu. Nah, mama berjalan dan akhirnya lahirlah saya di muka bumi ini. Nah, ketika mama pengen bertanya tentang bagaimana pertanggung jawabnya dari keluarga papa saya, tapi mereka semua tidak ada yang mau pada waktu itu. Nah, singkat cerita, saya merenjak besar dari usia setelah saya dilahirkan, mulai usia masuk 7 tahun, diperkenalkan oleh papa saya, tapi nggak pernah ketemu, cuma diperkenalkan namanya. Bisa saya kayak gitu. Ditanya papa saya namanya ini, agamanya begini, dan dia pekerjaannya adalah seorang polisi di kota Makassar pada waktu itu. Sekarang beliau sudah nggak ada karena beliau sudah meninggal. Nah, dia bertugas sebagai polisi dan pokoknya luar biasa lah. Tetapi karena beliau itu tidak mau menerima saya sebagai anaknya, karena singkat ceritanya papa dan semua saudara-saudaranya, rumpun saudara-saudara mereka itu taunya mereka itu saya Kristen. Mereka taunya saya Kristen pada waktu itu karena saya ikut mama, karena mama sudah menikah dengan seorang laki-laki baik juga, seorang Kristen. Nah, jadi keluarga dari papa saya tahu bahwa dianggaplah saya seorang Kristen, padahal itu enggak. Karena saya selalu rindu pengen tahu papa saya yang mana, karena semenjak saya waktu masih kecil saya selalu dibully sama orang, teman-teman dibully, sering diejek, sering gini, katanya papanya polisi, masa papanya nggak pernah muncul kan gitu. Nah, singkat cerita lah, semakin hari semakin pikiran saya mulai agak-agak lain gitu. Kok orang bertanya bahwa papa saya yang kedua ini itu bukan papa saya, karena saya sudah ngerti. Nah, singkat cerita, ada kekecewaan pada waktu itu. Kekecewaan dengan mama pada waktu itu ketika saya bertanya
karena papa kedua saya almarhum itu saya tidak panggil bapak, tapi saya panggil papi pada waktu itu. Nah jadi karena dia Kristen, dia ada keturunan Toraja juga, keturunan Torajanya. Maksudnya ada karena dia lahir di tanah Toraja gitu. Jadi saya sempat bertanya, sebenarnya papa saya yang mana gitu. Saya sudah dewasa usia 8-9 tahun. Saya selalu bertanya, papa saya sebenarnya sih yang mana? Sama mama pada waktu itu. Nah dia bilang, mama ada, papamu ada. Tapi nggak usah kamu ketemu gitu, kata mama pada waktu itu. Nah, sudah mulai masuk dewasa, masuk usia 10 tahun, barulah saya ketemu dengan om saya, karena om saya datang berkunjung ke saya pada waktu itu. Ketika pada waktu itu saya sakit, dia datang berkunjung, lalu dia bertanya, ini Fikram sebenarnya, maaf Pak ya, sebenarnya dia sudah disunat atau belum? Kan gitu Pak. Nah, almarhum mama saya bilang, dia belum disunat. Nah, saya usia 10 tahun disunat Pak. Nah, ketika pada waktu itu, om saya ngambil alih. Oke, saya mau ini keponakan saya disunat gitu. Nah, saya disunat lah pada waktu itu karena maksudnya pada waktu itu kan masih sering rame-rame namanya sunatan massal Pak ya. Jadi saya sunat massal. Nah di situ lalu ya itulah semuanya Pak. Jadi dianggaplah saya Muslim pada waktu itu karena pada waktu itu kan saya diajarin untuk syahadat Pak ya, maaf ya. Jadi mereka anggap saya Muslim. Nah, pemikiran saya itu tidak pernah menganggap diri saya Muslim pada waktu itu. Bahkan tidak menganggap diri saya Kristen. Karena saya terlalu sakit, terlalu kecewa dengan figur papa. Karena kenapa papa saya meninggalkan saya? Kenapa ketika saya sudah mulai beranjak dewasa, papa yang kedua saya sudah mulai tidak sayang saya? Karena semenjak dia ada anak dari mama saya gitu. Jadi mulai sempat kecewa, mulai sempat jatuh. Setiap kali kalau datang ke rumahnya keluarga saya, ke rumahnya keluarga papa, saya selalu pengen mau masuk ke rumahnya, tapi selalu dibilang, jangan kau pernah masuk. Maaf Pak kalau saya ada bahasa Makassar sedikit. Jangan pernah masuk karena kenapa? Bahasanya gini, lebih najis kamu daripada, maaf Pak ya, maaf. Ini Pak ya, lebih najis kamu daripada itu. Jangan kau masuk. Padahal saya datang pada waktu itu, saya datang silaturahmi hari Lebaran Pak ya. Nah, saya memang, jadi saya pulang ke rumah dengan kecewa. Kok saya selalu bilang kok saya selalu dianggap lain daripada yang lain. Dari keluarganya bapak, saya ini dianggap anak tiri, kan begitu Pak ya, dari keluarga bapak saya dianggap anak tiri. Dari kalau keluarga mama sih mereka sudah tahu bahwa saya ini anaknya mama saya gitu, jadi mereka tahu, tapi hanya dianggap begitu saja, dianggap begitu saja. Jadi saya mulai kecewa Pak. Jadi kekecewaan saya ini itu pada saat itu saya dihampiri sesuatu yang memang dunia logika Pak ya, mereka mungkin tidak percaya, tapi saya meyakini bahwa dia itu ada pada waktu itu. Nah, ketika saya kecewa pada usia masuk 12 tahun, sudah mulai berbicara sendiri Pak. Saya sudah mulai berbicara sendiri, sudah mulai melihat sesuatu yang lain. Nah, itu saya anggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kalau saya ke rumahnya keluarganya bapak, setiap Lebaran Haji Idul Adha saya selalu datang, dan mereka selalu ajak saya ke masjid untuk sholat id. Ini sholat Idul Adha Pak ya, sholat Idul. Jadi saya notabene saya nggak tahu bagaimana caranya sholat, tapi ketika saya diajari, jadi saya ngikutin saja orang yang di depan. Kalau dia sholat, saya ikutin saja sholat. Nah, singkat cerita, kalau saya Natal juga, saya ikut sama bapak, sama papi, sama mama.
ikut ke gereja juga. Kalau saya cuma lihat saja, kalau disuruh berdiri ya saya berdiri, kalau disuruh bertepuk tangan saya bertepuk tangan. Nah, jadi saya ikut-ikut kayak gitu, sama dengan ajarannya ini, ikut-ikut. Jadi, tapi memang nggak ada rasa damai Pak pada waktu itu buat saya, nggak ada rasa nyaman buat saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya ketemu dengan sosok ini. Sosok ini, maaf, itu sudah jahat Pak ya. Sosok ini dia perlihatkan saya, sosoknya ganteng, bercahaya, tapi maaf Pak, dia bukan Tuhan Yesus ya. Dia bukan Tuhan Yesus, tapi dia sosoknya gagah, bercahaya, dan banyak hal yang luar biasa yang dia perlihatkan buat saya pada waktu itu. Nah, ketika dia bicara dengan saya kayak gini, Fikran, kalau kamu mau menjadi teman dan sahabat saya, kita sama-sama mengatur segala sesuatunya. Itu yang pertama. Yang tapi karena saya sudah kacau Pak pada waktu itu, dan akhirnya saya mengikuti dia dengan cara dia meminta darah saya pada waktu itu. Dia bilang kayak gini, kalau kamu mau bersatu dengan saya minta darah kamu. Suara saya ada ya Pak? Oh ya, dengan syarat dia minta darah saya. Nah, pada waktu itu saya itu selalu diejek dengan papa tiri saya almarhum, bahwa sudah, kamu jangan terlalu kayak gini, maaf ya. Kalau kamu makan jangan terlalu banyak makan. Ini sakit loh Pak hati pada waktu itu. Nah, saat itulah ketika kalau tidak salah saya jatuhkan piring, Pak ya, pecah. Itu belinya, saya ingat bahasa itu, saya bilang kayak gini, temanku, ini darah saya ya. Saya iris jari ini jari ini tuh masih ada goresan jari itu. Jadi saya iris, darah, keluarlah darah. Nah, itu darah yang saya tumpahkan buat kamu. Nah, akhirnya saya berteman nih. Saya sudah mulai berteman sama dengan dia. Setiap kali ada yang sakit saya, setiap kali saya selalu teman ini yang selalu menyatakan dirinya teman. Itu saya belum tahu Pak ya, pada waktu itu saya belum tahu. Nah, saya selalu ke tempat-tempat ada pohon atau gimana, saya selalu ke situ dekat, bercerita-cerita gimana apa. Saya kecewa, saya sakit hati. Nah, singkat cerita, memang pada waktu itu saya terlalu sakit hati dengan papa kandung saya, sakit hati dengan papa kedua saya. Karena kenapa? Karena mereka meninggalkan saya. Mereka tidak mau mengenal saya, bahwa saya juga ini anaknya, gitu. Jadi mungkin pemikiran saya pada waktu itu bahwa saya rindu dengan kasih Bapa pada waktu itu. Dan akhirnya lambat laun mulai dendam sama papa tiri. Apalagi pada waktu itu di lingkungan kami itu cuma saya, papa tiri saya, mama saya dengan adik-adik saya itu Kristen pada saat itu. Nah, dan kekristenan yang mereka perlihatkan, kekristenan yang mereka perlihatkan pada waktu itu tidak ada yang benar Pak. Kenapa? Karena kami di lingkungan yang Muslim pada waktu itu, tinggalnya di suatu rumah kecil. Jadi bukannya saya lihat kebaikan, tetapi papa tiri saya suka main judi, ngajak tetangga-tetangganya ikut main judi kartu, domino Pak ya, kayak gitu. Jadi saya keluar dari rumah itu, pergilah saya ke bergaul ke tempat jauh. Akhirnya saya ketemu dengan istri saya yang sekarang. Ketemu dengan istri saya pada waktu itu, dalam saya cuma melihat dia, bahwa dia, perempuan ini baik, dia cantik. Padahal saya pada waktu itu posisi saya punya pacar pada waktu itu. Nah, singkat cerita Pak, ini penting, nanti kalau tidak percaya nanti kesaksian istri saya lagi akan datang. Nah, pada waktu itu ternyata istri saya pada waktu itu hamil dalam keadaan 4 bulan.
dia hamil keadaan 4 bulan, saya jatuh cinta dengan sosok istri saya pada waktu itu. Saya juga nggak tahu kenapa, dan saya juga tidak tahu. Nah, saya cerita dengan istri saya bahwa kenapa bisa hamil, kenapa, kan saya selalu banyak tanya, kenapa bisa hamil, kenapa gini-gini, dan dia cerita sama saya bla bla dan sebagainya berikutnya. Dan akhirnya perkenalan saya seminggu, saya sudah mulai mengambil komitmen, dan saya pulang dari tempat gaul saya pada waktu itu, pulang ke rumah, kembali ke rumah, dan saya berkata seperti ini dengan mama, "Mah, saya mau kawin." Saya ngomong gitu, saya mau menikah. Mama saya kaget dan papa tiri saya kaget. "Apa? Jangan, kau nggak usah kawin, tidak ada uang." Nah, saya berontak. Nah, kita bilang saya nggak boleh kawin. Nah, tidak ada uang. Nah, selama ini kalian main judi, itu pakai apa? Kan gitu Pak ya. Selama ini kalian main judi di rumah, ngajak tetangga, anak-anak muda main judi, itu pakai apa? Nah, pada saat itulah saya mulai kecewa. Tetapi karena mama itu pada waktu baik, dia bilang gini, "Fikram, nak, sebenarnya dia kenapa?" Saya bilang, "Perempuan ini hamil. Yang hamil saya." Saya sempat berbohong Pak ya. Istri saya ini hamil itu saya. Dan dia usianya sudah 1 bulan. Saya tahunya cuma 1 bulan Pak, karena ternyata 4 bulan saya perutnya. Nah gitu. Nah dia ngomong kayak gini, "Sekarang kamu pergi dulu ke rumahnya bapakmu." Dia suruh saya gitu, ke rumahnya bapak kamu. Dan akhirnya muncul lagi itu sosok itu bilang, kamu nggak akan menikah, kamu nggak ada yang suka kamu. Jadi saya bingung gitu. Akhirnya 2 hari saya tidak berkunjung ke tempat saya bergaul untuk ketemu dengan itu. Tapi akhirnya hari yang ketiga, mama saya tanya, "Kamu mau pergi tidak sama ke rumahnya bapakmu?" Saya bilang, "Iya, saya mau." Akhirnya mama bawa saya, dan akhirnya saya di situ baru lihat sosok bapak saya, ya, bapak kandung saya. Dan ternyata memang bapak saya, baru saya percaya bahwa dia polisi, kayak gitu pada waktu itu. Jadi saya cerita bahwa saya dengan keadaan bohong Pak ya, bahwa pacar saya hamil dalam usia 1 bulan pada waktu itu. Nah, kaget dan apa bla bla dan sebagainya. Dan dia janji dengan saya, "Oke, saya akan menjadi walimu pada waktu itu. Tapi ingat, kamu nikah Islam ya. Pacar kamu apa? Muslim?" "Iya." "Kamu nikah Muslim?" "Oke." Saya bilang iya. Nah, saya bermalam, saya pulang lagi ke rumah. Dia bilang, mama bilang gini, "Apa bapakmu bilang?" "Iya, dia mau jadi wali saya. Saya nikah Muslim." Karena memang bapak bilang darah saya Muslim, nggak boleh dipindah-pindah karena darah saya mahal. Kenapa? Karena ada keturunan Nabi dalam darah saya Pak. Itu keturunan Nabi langsung, Nabi Muhammad. Beliau bilang kan gitu. Karena kenapa? Karena marga saya Al-Aidid. Jadi kayak gitu. Nah, jadi mama duduk juga. Jadi dia ngomong kayak gini, "Fikram, sekarang kamu pilih. Kamu mau menikah di bapakmu, tapi kau jangan tinggal di sini, atau kamu masuk Kristen." Ini karena mama saya pada waktu itu tahu bahwa saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah ke masjid. Jadi dia nanya kepada saya, "Kalau kamu mau menikah, kamu ke bapak kamu tinggal, dan jangan pernah ingat bahwa kamu punya mama, kau punya adik," kan gitu. Nah, tetapi kalau kamu mau menikah dan mau ikut kamu percaya Tuhan Yesus. Dia ngomong kok tiba-tiba mama saya kayak normal begitu pemikirannya pada waktu itu. Normal, biasanya tiap malam minggu itu selalu main judi, tapi pada waktu itu dia tidak main judi pada waktu itu. Dan dia cerita, kalau kamu mau perjalanan pernikahan kamu dan segala sesuatunya itu berjalan lancar, nak, kamu jadi Kristen.
kamu harus percaya dengan nama Yesus. Ya, itu bahasa mama saya ngomong setelah saya menikah dan beliau sudah meninggal pada waktu itu. Dia sakit lalu dia meninggal. Itu kata mama saya pada waktu itu. Kamu harus menikah, kamu masuk Kristen, dan kamu percaya dengan Tuhan Yesus. Kamu ngomong dengan Tuhan Yesus seperti ini. Kalau kamu memang Tuhan, jadi Tuhan buat saya, perlancarkan saya menikah dengan tanpa uang. Maksud saya begitu Pak ya, karena pada waktu itu saya tidak punya uang. Dan juga kalau memang kamu Yesus adalah Tuhan, mau jadi Tuhan, saya jadi milikmu, perlancar semuanya. Dan akhirnya singkat cerita Pak, hari yang ketiga tiba-tiba perempuan ini atau istri saya itu nelpon tetangga. Pada waktu itu kan masih laku telepon ini Pak ya, wartel Pak ya, telepon wartel. Jadi dia telepon tetangga saya, lalu tetangga saya bilang, Fikram, ada cewek cari kok, ada gini. Nah, singkat cerita, saya bilang kayak gini pada waktu itu, sebelum Pak ya, sebelum ditelepon besoknya malamnya gitu ngomong, Tuhan Yesus, saya ngomong Tuhan Yesus, saya mau menikah gitu. Tolong kalau memang kau mau jadi Tuhan buat saya, buktikan mujizatmu, buktikan apa yang mama aku bilang pada waktu itu, supaya saya bisa percaya kok gitu, dengan bahasa Makassar gitu ya, percaya kok kalau memang kau izinkan saya berjumpa dengan pacar saya dan mau menikah, perlancar semuanya. Dan akhirnya besok istri saya nelpon. Nah, saya ngomong kayak gini, mama saya setuju kita menikah, tapi dengan syarat saya harus masuk Kristen. Itu syaratnya. Nah, ini istri saya kaget karena istri saya Muslim. Dia kaget, gitu. Gimana? Dan saya ngomong kayak gini sama istri, saya sudah ngomong sama mama bahwa perut kamu itu yang buncit itu anak saya. Saya ngomong, dia kaget juga, apa? Kamu ngomong kayak gitu? Iya. Dan saya sudah berdoa tadi malam, saya ngomong kayak gitu, bahwa kalau memang Yesus adalah Tuhan, perlancar hubungan saya dengan kamu. Dan akhirnya kamu nelpon, dan akhirnya juga pokoknya dia tahu Pak, nanti saya panggil istri saya. Nah, dia diam, dan akhirnya dia mau. Ya oke, saya mau menikah. Dia kayak gitu. Tapi kita sama-sama masuk Kristen, mau enggak? Saya bilang begitu, kita sama-sama masuk Kristen pada waktu itu. Jadi akhirnya pada itu saya ajaklah istri saya datang ke rumah. Semua tetangga wilayah situ lihat bahwa, Fikram sudah menghamili anak orang gitu. Dan akhirnya datang RT dan RW suruh kami menikah cepat-cepat, dan mereka yang uruskan. Tapi dengan syarat, katanya pada waktu itu mereka tahunya bahwa saya Muslim. Nah, saya bilang, apapun yang kamu Fikram, nanti masalah KTP-mu saya buatkan kamu KTP, masalah apamu, nikahmu saya siapkan semuanya. Ini ketua RT yang ngomong sama saya. Tapi pada saat itu adik saya yang kedua itu almarhum, itu sudah mulai rajin gereja di salah satu gereja tabernakel di Makassar. Maka ketika saya ngomong sama adik, kau tolong dulu saya mau menikah. Saya punya adik kaget, kau mau menikah apa? Mama bilang saya harus percaya Yesus, saya mau menikah itu. Jadi dia bilang, almarhum adik saya bilang, waduh, susah katanya, karena kan kau belum pernah ke gereja gitu, katanya. Tapi saya selalu percaya Pak, dengan perkataan bahasa mama saya, kalau kamu percaya dengan Yesus, kamu minta, akan ada jawaban. Nah, singkat cerita, saya minta lagi seperti itu dengan tidak berdoa, tapi saya cuma begini saja, kalau memang kamu Tuhan Yesus, permudah langkah saya. Dan akhirnya saya satu kali ikut ibadah hari Minggu
Saya bawa istri, waktu itu pacar. Lalu saya mengadu kepada Bapak Gembalanya bahwa saya mau dinikahkan, Pak. Lalu Bapak Gembalanya bilang, kamu siapa? Jadi saya bilang, saya kakaknya ini. Nah, itu adik saya. Iya, ini kakak saya. Jadi, oh, itu kakak kamu. Baru saya tahu bahwa baru saya lihat bahwa dia gereja. Jadi akhirnya singkat cerita saya sharing-sharing dengan Bapak Gembalanya. Jadi Bapak Gembala kayak gitu. Waduh, ribet masalahnya kayak gini. Kau menikah dengan perempuan ini, dia muslim dan kau juga tidak tahu agama kamu apa gitu. Nah, akhirnya Bapak Gembalanya duduk diam, dan akhirnya dia ngomong kayak gini. Oke, karena ini Tuhan punya permintaan, Tuhan bertanya kepada saya, akhirnya, oke, minggu depan kamu persiapkan segala sesuatunya, kamu harus dibaptis. Waktu itu dulu saya dibaptis itu Pak, di Selam, di Tenggelam. Dulu baptis saya tidak dibeginikan tapi ditenggelamkan, kayak gitu. Jadi akhirnya lalu Bapak Pendeta Gembala itu almarhum bilang juga, nanti setelah kamu dibaptis, saya nikahkan kamu. Jadi saya bilang kayak gitu. Nah, setelah itu istri dengar tentang siapa mau jadi saksinya istri saya, bingung juga dia. Akhirnya saya minta lagi tentang tidak pakai doa tapi minta lagi. Saya bilang begini, saya mau menikah tapi tidak ada uang Tuhan. Yesus toh, saya ngomong gitu, tidak ada uang. Kalau memang kamu suruh saya mengakui kamu sebagai Tuhan, ya permudah lagi langkahnya gitu. Dan akhirnya tibalah hari Minggu, ternyata semuanya mudah dimudahkan. Akhirnya saya ditelepon sama Bapak Pendeta adik saya almarhum, kamu sudah siap? Itu pacar kamu siap? Iya, siap. Dan akhirnya apa yang dipersiapkan harus pakai baju putih, kemeja putih, celana panjang hitam. Nah, saya pada waktu itu kan tidak punya kelengkapan itu, karena memang saya orangnya suka pakai celana pendek, kemana-mana celana pendek, atau pakai celana jeans. Nah, akhirnya saya banyak semuanya itu. Akhirnya saya pinjam celana panjang kainnya adik, dipinjamkan. Saya pinjam baju kemeja putih, dipinjamkan. Akhirnya saya sama istri ke gereja Tabernakel pada waktu itu. Dan saya duduk paling belakang sama istri. Saya orangnya duduk paling belakang. Memang duduk paling belakang. Akhirnya Bapak Pendeta itu itu di atas mimbar pada waktu itu, dia memperkenalkan nama kami, bahwa ada dua orang yang namanya Vikram dengan namanya Sri akan dibaptis dan akan diberkati dalam pernikahan. Dan akhirnya kami dibaptis pada waktu itu. Dan singkat cerita, semuanya disiapkan Tuhan Yesus. Kenapa? Yang seharusnya saya harus nikah di gereja, Bapak Pendetanya sendiri datang ke rumah bersama istrinya, bersama anak-anaknya, dan rombongan jemaat datang. Dan juga Tuhan dengar permintaan saya pada waktu. Saya tidak memberikan apa-apa kepada Bapak Pendetanya, bahkan sumbangan tidak ada. Tapi dia memberikan saya 2 surat pemberkatan nikah dengan surat catatan sipil pada waktu itu, bacanya bahwa telah sah menikah atas nama Vikram Rauf dengan Sri Kesumawati. Nah, istri saya pun juga pada waktu itu juga gelisah pada waktu itu, siapa jadi saksinya. Dan ternyata Tuhan Yesus juga tolong. Ternyata tante dari istri saya itu datang hadir dan jadi saksi. Dia muslim juga. Dan akhirnya pada waktu itu kami menikah. Nah, disitulah dalam pernikahan kami 2006 tanggal 21 bulan 8 kalau nggak salah. Banyak hal-hal yang membuat saya sering berjumpa dengan Tuhan. Di sinilah sesuatunya. Saya sudah mulai rajin ketika setelah dibaptis lalu dipegang kepala, didoakan dalam pemberkatan nikah. Mulailah saya ikut rajin ke gereja bersama istri pada waktu itu.
Tapi memang merasa berat kami ke gereja karena tetangga-tetangga kami sudah mencap saya katanya mempermainkan agama. Tapi saya tetap berjalan saja dengan sesuai pada waktu itu. Hanya ada suatu mujizat yang luar biasa pada waktu itu. Ada KKR di gereja itu dan saya hadir pada waktu itu dengan istri. Kalau nggak salah itu nama pendetanya marganya Pardede, tapi saya tidak tahu nama depannya apa. Tapi marganya itu Pardede, saya ingat sekali. Pembicaranya adalah Pardede. Nah, dia berbicara tentang pada saat itu ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani. Nah, saya orangnya duduk paling belakang lagi. Nah, ketika pada waktu itu Bapak pendetanya mengajak seluruh jemaat naik ke atas untuk didoakan, saya diajak sama temannya adik saya. Dia bilang, "Kak, naik ke atas didoakan." Saya bilang nggak usah, saya di sini saja. Tapi dipanggil lagi, saya bilang nggak usah. Nah, pada saat itu semua orang saya dengar menangis, tapi saya sudah biasa dengar menangis gereja itu karena dia gereja Tabernakel pada waktu. Tapi mereka naik lalu mereka ngangkat begini. Nah, saya cuma perhatikan saja lurus menghadap kepada orang yang didoakan. Lurus, dan tapi tiba-tiba ketika saya menatap orang lurus itu, tiba-tiba ada sebuah cahaya dalam wujud manusia. Tapi gambaran cahaya, tapi dalam wujud manusia. Dia bercahaya. Datang dari jauh, dia datang dekati saya, lalu tiba-tiba saya berdiri, lalu tiba-tiba saya jatuh. Maksudnya bukan jatuh itu, tapi ini lutut ini. Tiba-tiba langsung jatuh. Lutut ini kena lantai marmer pada waktu, marmer putih, dan tiba-tiba semakin dekat cahaya itu saya tidak mampu lihat dan kepala saya cium ini lantai gereja pada waktu itu. Lalu saya teriak pada waktu itu, saya teriak bilang kayak gini, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Padahal saya tidak tahu siapa dia, tapi mulut saya selalu berbicara ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Dan cahaya itu sejuk sekali ketika dia sentuh kepala saya, ketika dia tiba-tiba air mata saya keluar, dan disitulah perjumpaan saya yang pertama dengan Tuhan. Dan ketika pada waktu itu cahaya itu pergi. Nah, ketika Bapak Pendeta itu bilang Tuhan masih mau berbicara dengan jemaat, ada lagi jemaat yang belum berdiri, silakan naik ke atas. Nah, akhirnya saya berdiri sendiri, naik ke atas untuk doakan. Tapi saya naik, suara itu saya dengar besar tapi lembut. Dia manggil kayak gini, Yeskiel. Nah, saya bertanya, Pak, nama saya Vikram loh, Bapak panggil saya Yeskiel. Nah, itu baju hitam sama baju putih kayaknya tim doa pada waktu itu. Saya tidak panggil Bapak. Saya bilang, siapa ya? Suara itu panggil, Yeskiel. Nah, saat itu saya duduk. Saya ke depan Bapak Pendeta itu, lalu Bapak Pendeta Pardede itu bilang kayak gitu sama saya, kamu akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Kamu akan jadi seorang pelayan Tuhan. Pokoknya itu yang saya ingat. Cuma ingat itu. Dan akhirnya ketika saya ingat itu, saya naik. Saya tidak terlalu pikirkan tentang bahwa saya akan jadi seorang pelayan Tuhan. Yang saya pikirkan siapa panggil itu, nama itu. Nah, singkat cerita, mau pulang ke gereja, ada satu tiba-tiba yang muncul dari pikiran dan mulut saya tentang lagu, Pak. Lagu ini memang saya tidak pernah dengar, tapi lagu ini sampai hari ini setiap kali kalau saya diajak pimpin pujian, pasti harus saya pakai lagu ini. Lagu ini seperti ini bunyinya, Pak, ya. Haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya,
Nah, lagu itu Pak, ketika saya keluar dari pintu gereja, tiba-tiba mulut saya nyeronos lagu itu. Nah, sampai hujan gerimis, tiba-tiba istri saya tanya, Pak, jangan Ki begitu, jangan Ki nyanyi di sepanjang jalan seperti itu, malu Ki ini, lihat Ki orang, baru kok besar sekali suaranya, kan ngomongnya gitu. Dan akhirnya saya dengar tapi tetap dinyanyi Pak, sampai pulang ke rumah. Nah, sampai pulang di rumah, saya melihat sesuatu yang luar biasa pada waktu itu. Pada waktu itu malam pesta rakyat Pak, rame lorong saya karena ada panggung rakyat pada waktu itu. Saya pulang gereja, tiba-tiba saya berbicara sendiri, saya melihat langit terbuka, ada yang terbang-terbang, di langit itu, dan akhirnya saya kaget, akhirnya tiba-tiba saya ngerasa pusing. Kok ada apa itu, tiba-tiba langit terbuka lalu ada sesuatu yang terbang, maksudnya kayak dia terbang bercahaya, lalu dia kayak terbang turun, dia turun itu cahaya terbang. Dan juga sesuatu yang luar biasa, saya melihat ada sosok begitu banyak orang yang memakai baju perang. Tapi baju perangnya itu pada waktu itu bukan kayak baju tentara, tapi bajunya kayak kain-kain besi, ada besinya, ada toppingnya besi Pak ya. Bajunya kayak baju tentara zaman dulu, kayak baju, selamanya saya selidiki kayak baju Romawi Pak, tentara Romawi kayak gitu. Nah, singkat cerita situ Pak, akhirnya saya jatuh, saya teriak lah di situ Pak, karena lalu istri saya dengar, mama saya almarhum dengan bapak saya almarhum, sampai dia pergi telepon pendeta yang saya tempati ibadah. Nah, kenapa? Karena ada dua sosok orang yang berebut di hidup saya. Karena pada waktu itu, yang pertama sosok yang teman saya itu, yang kedua Tuhan Yesus katanya, dia ngomong bahwa dia ini milik saya sudah menebus dosanya. Lalu yang satunya bilang, dia ini milik saya, pemuda ini milik saya. Tapi Tuhan bilang kayak gini, dia sudah saya tebus melalui kayu. Saya berbicara sendiri loh Pak, berbicara dalam dua karakter pada waktu itu. Kata istri saya dan almarhum kedua orang tua saya. Bahkan semua tetangga yang seharusnya datang pergi nonton pesta rakyat, semuanya mereka datang nonton saya katanya. Ramai rumah saya pada waktu itu, bahwa Fikram semenjak jadi Kristen gila, dianggap gila Pak ya. Semenjak jadi seorang Kristen dianggap jadi gila kayak gitu. Nah, akhirnya para hamba Tuhan pada waktu itu datang doakan saya, dan ternyata memang benar bahwa anak Anda, suami kamu itu akan jadi seorang pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan, dan akhirnya ini dan itu terbukti Pak. Sekarang saya sudah mulai jadi, puji Tuhan, walaupun pendidikan saya tidak sampai sarjana, Tuhan memilih saya untuk menjadi pemimpin pujian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan menjadikan saya seorang gembala sidang pada waktu itu. Dan sampai hari ini, ketika gereja yang pertama saya layani, lalu disuruh tutup, lalu disuruh bergabung, dan akhirnya gereja yang kedua itu mentabiskan saya sebagai pendeta muda dan gembala sidang wilayah Kota Makassar. Nah, itu terbukti Pak, terbukti walaupun masih ada sebagian hamba Tuhan yang tidak boleh saya sebut namanya, sebagian hamba Tuhan tidak percaya karena saya orang baru kayak gitu, dan baru gimana gitu. Tapi itu luar biasa Pak, bahwa Tuhan itu tidak pernah memilih sesuatu yang dia harus pintar, dia harus kudus, tidak. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati saya, kerinduan saya, dan akhirnya sampai sekarang puji Tuhan saya bisa bertemu dengan Bapak, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, hamba Tuhan yang lain seperti Bapak Frankie, yang lain semuanya itu karena Tuhan. Dan puji Tuhan, memang sih juga Pak, ketika saya mulai bertobat percaya Yesus, sempat kecewa. Kenapa? Karena mama saya meninggal 2007, lalu papa kandung saya meninggal 2008, lalu adik
adik dari bapak tiri saya meninggal karena kecelakaan, yang maksudnya yang menolong saya untuk jadi Kristen meninggal, lalu papa tiri saya meninggal. Semuanya Tuhan ambil empat-empatnya dalam berselang 1 tahun. Sempat selalu akhirnya tetangga saya bilang lagi, kamu itu orang Makassar bilang celaka karena kamu sudah mempermainkan agama, kamu lebih memilih ikut Yesus daripada agamamu, itu kamu sial. Makanya Allah bilang kayak gini, Allah mengambil 4 orang orang yang kamu cintai secara 1 tahun. Jadi semuanya sempat kecewa Pak, tapi puji Tuhan, Tuhan tidak membuat saya jadi gila. Maksudnya tidak membuat saya tidak jadi gila. Kenapa? Tapi Tuhan tetap menguatkan saya sampai hari ini. Dan walaupun saya ditolak, walaupun tidak diberikan harta warisan, walaupun apa, tapi puji Tuhan, saya dalam usia saat ini masih 36 tahun, itu Tuhan masih pelihara. Bahkan saya gendut lagi. Saya gendut, sehat, Tuhan pelihara. Istri saya juga, anak-anak saya. Kami tidak, Tuhan itu luar biasa buat saya secara pribadi. Buat anak-anak saya, anak-anak saya, puji Tuhan, yang pertama, kalau Tuhan berkenan dia sudah SMA, yang kedua naik kelas 2 SMP, yang ketiga naik kelas 5 SD, dan semuanya kebaikan Tuhan sampai tahun itu luar biasa. Bukan cuma itu saja, ada beberapa hamba Tuhan juga yang tidak bisa disebut namanya, itu memberikan kado istimewa Natal tak kemarin. Itu ada sebuah alat musik Pak. Alat musik itu luar biasa, itu sangat luar biasa. Bukan cuma alat musik saja. Selama ini saya suka kalau pergi pelayanan, suka rental motor atau naik PT. Tapi puji Tuhan, beliau berikan saya motor dengan harga cash, tidak ada satupun motor uang saya keluar Pak. Itu cash motornya. Nah itu luar biasa, sampai hari ini saya sama istri itu ternyata Tuhan masih mengasihi hidup kami. Tuhan masih memberkati kami, dan saya sangat bersyukur Pak bahwa saya bisa berbagi kesaksian saya di Miracle TV, bahkan di saat ini pada malam hari bersama Bapak, saya bisa menyaksikan kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya sampai hari ini. Ketika ada kisah, ketika saya ajak ikut juga mengikuti Yesus, ada tetangga bilang, Jangko ajak istrimu nanti tapi puji Tuhan sampai hari ini usia saya dengan istri panjang, kami tidak ada yang didatangi untuk saya bunuh atau tidak ada. Itu semua perlindungan Tuhan, dan kami tetap tinggal di Makassar, tidak pindah daerah, tidak pindah ke provinsi lain. Kami sampai hari ini masih menetap di kota Makassar, dan Tuhan selalu melindungi kami. Ada satu perkataan firman Tuhan yang saya berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu. Saya setengah mati cari pada waktu itu. Ternyata bahasa ini sama seperti di Alkitab itu. Bunyinya kayak gini. Saya tidak tambahkan, tapi memang Tuhan Yesus datang kepada saya gini. Kamu jangan pernah takut, percayalah kepadaku, dan ingat, aku akan datang pada kali yang kedua menjemput kamu. Dan kamu ingat, ketika di mana aku naik, di situ pun aku akan turun. Nah, itu firman Tuhan, kalau nggak salah itu sabar Pak ya, saya buka dulu ya. Kalau nggak salah itu. Ketika Yesus terangkat ke sorga Pak, di Kisah Rasul pasal pertama yang berkata gini, dan berkata kepada ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi perkataan itu Tuhan Yesus pun juga berbicara seperti itu sama saya gitu, bahwa dia akan datang pada kali yang kedua, di mana ketika kamu melihat aku
terangkat, di situ pula aku akan datang. Tapi saya tidak akan pernah tafsirkan firman Tuhan ini, tapi saya tetap yakin bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada saya itu, dia akan datang menjemput saya bersama-sama dengan dia. Jadi apa yang saya saksikan ini, walaupun kami cuma ngekos sama istri dan anak-anak, tapi sukacita itu selalu bersama-sama kami, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan Yesus sangat baik. Jadi kalau misalnya untuk tambahan sedikit, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari yang mau mendengarkan beberapa menit kesaksian istri saya bisa, karena istri saya ada. Apa boleh, Pak? Silakan. Boleh, Pak? Ya, Pak? Silakan. Oh ya, makasih, Pak. Saya panggil dulu, Pak, ya. Oh iya. Ini istri saya. Ya, sekarang nama kasih dengar sedikit kesaksian gitu. Shalom. Kasih besar sedikit sore. Ya, shalom. Selamat malam. Mungkin bisa disaksikan juga bagaimana Pak Fikram waktu itu sudah down ya, sudah kecewa karena ditinggal oleh 4 orang keluarga terdekat. Lalu Pak Fikram kalau nggak salah sempat diajak kembali lagi ya. Iya. Dan di situ saya lihat peran istri untuk tetap membawa Pak Fikram percaya kepada Tuhan, tidak melepaskan ya, imannya. Benar begitu? Iya, Pak. Mungkin silakan dijelaskan. Yes, kenalkan nama. Shalom, selamat malam. Kenalkan nama saya Sri Krismawati. Saya lahir dari Papa orang Makassar, Malino, Mama Manado. Jadi kesaksian sedikit lah, 30 menit. Jadi asal dari riwayat kehidupan masa lalu, Papa itu Muslim. Kalau Mama itu dulunya Nasrani Advent, tapi nikah sama Papa masuk Muslim. Jadi almarhum Papa saya memiliki 4 orang istri dan Mama saya istri ketiga. Jadi kalau rangkum bersaudara, saya 16 bersaudara. Dan di antara semuanya puji Tuhan saya yang keluar dari Seberang ya sampai sekarang, dan itu bertolak belakang dari semua keluarga. Jadi secara ini sudah tercoretlah dari keluarga. Iya, perjumpaannya dengan saya bagaimana? Kalau perjumpaannya sebenarnya lucu juga sih, tak tahu Tuhan bagaimana ininya, karena Bapak saya sebelum meninggal itu kan seorang pengusaha ternama juga di masa kejayaan dia seorang kepala ekspedisi Gapexi Inpa tahun 19 itu sampai 2002 dia meninggal. Jadi kalau ini ya puji Tuhan, dulu saya mendapatkan kehidupan yang sangat layak, tapi ketika almarhum Papa meninggal, saya jujur saya tidak pernah kenal mama saya, karena saya tidak dibesarkan dengan mama. Saya dibesarkan dengan mama tiri dan bapak beserta saudara tiri, saudara lain mama saya. Nah, ketika bapak saya meninggal, mama saya mulai saya kenal dia, mama saya dari kelas 5 SD baru saya tahu kalau ternyata mama saya yang membesarkan itu bukan mama kandung. Jadi tapi bapak saya tidak pernah, almarhum bapak tidak pernah mau kasih ketemu.
selalu dipisahkan gitu, tidak bisa ketemu. Nah pas bapak saya sudah meninggal, tidak berapa lama saya datang beserta kakak kandung dari mama yang ikut sama mama itu mulai datang mencari saya. Dan pada waktu itu saya kan lagi kuliah semester pertama. Nah waktu itu nggak tahu kenapa mama saya ngomong kalau dia mau suruh saya ikut sama dia. Nah pada waktu itu kan ada wasiat warisan, jadi beda yang tertulis dengan ini. Kalau yang ini kan ada wasiatnya untuk biaya kuliah saya. Jadi dan kalau untuk rumah itu ketika saya sudah nikah baru bisa dikasihkan gitu. Tapi mama saya itu kayak mami saya mau ikut sama dia. Jadi ceritanya saya disuruh menuntut sama kakak saya yang megang buat dia yang ngatur gitu loh. Nah waktu itu kan memang saya pemikirannya memang sudah saatnya saya ikut sama orang tua mama, apalagi saya dari dulu pengen sekali memang punya, kalau memang dia pertama kali itu ya pengen sekali ikut sama dia. Nah ketika sama dia saya sudah minta sama saudaraku udah dikasih, tapi dengan syarat karena saya belum menikah, jadi yang dikasih itu adalah uang biaya kuliah. Jadi itu diberhentikan kuliah waktu itu. Nah akhirnya uang itu diberikan rumah, sebagian di deposito. Nah ketika udah tinggal di dalam rumah itu ya, ini asal muasalnya ya kenapa sampai saya ketemu sama Pak Fikram. Akhirnya ya gitulah, ada konflik di dalam rumah tangga dan di keluarga saya merasa seperti saya kayak bukan dari bagian mereka gitu loh. Setiap hari dimarahin, tiap hari diingin. Jadi sudah mulai ada sifat pemberontakan saya waktu itu. Nah ketika saya kabur-kaburan di masa gadis, nggak tahu kenapa mama saya suruh saya ke Surabaya tinggal sama papi saya yang kebetulan kakak dari mami saya. Sampai di sana saya mulai hidup tenang bersama keluarga di sana. Mami di sini di Makassar sama saudara. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada lagi tanteku yang di Makassar dari pihak mami nelfon, dia bilang, "Nak kamu pulang, rumah kamu sudah ditempati orang, sudah." Ini saya bilang, kok bisa, itu kan atas nama saya. Dia bilang, sudah pulang nak, ini nih. Akhirnya saya minta izin pulang, diizinkan sama papi ke sana. Pulang ternyata iya, semua mereka enggak ada. Nah di situ saya mulai kecewa sekali, kecewa sangat, asli sangat kecewa. Mereka semua enggak ada, saudara, orang tua mami pun enggak ada. Entah dia ikut sama kakakku pergi keluar daerah. Dan ya di situ saya mulai lagi pemberontak. Saya pulang ke kakak saya yang dari istri bapak saya yang pertama, tapi disuruh nuntut, kamu harus nuntut karena itu kan palsu, kamu dibikinkan hak kuasa palsu yang bukan dari persetujuanmu, kamu harus tuntut. Tapi ya mau gimana lagi, di satu sisi dia adalah saudaraku dan mamiku, jadi saya enggak lakuin itu. Jadi saya mengambil keputusan, ya sudahlah biarkan saya gini, karena kakakku bilang harus nuntut, kalau enggak kami enggak bisa kesan, saya enggak bisa tinggal sama dia, karena itu sudah pengakuan saya akan sikap saya bahwa saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Nah, di situ saya mulai kontrak kos-kosan dan saya terlibat dalam kekecewaan dan pergaulan bebas lah. Saya mulai mengenal dunia luar, saya mulai minum rokok, bahkan saya yang kadang-kadang traktir teman saya dulu. Nah, ringkas cerita, saya kenal sama seseorang, ya adalah masa lalu. Memang sih maksudnya dia bisa mengubahkan saya waktu itu, tapi ya dari
pergaulan itu saya minta maaf, saya hamil di luar nikah. Nah waktu itu saya kan sempat mau menggugurkan tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa nggak bisa. Saya juga nggak mengerti kenapa nggak bisa, sudah banyak cara nggak bisa. Malah saya ditegur sama teman-temanku, hati-hati jangan sampai ini. Akhirnya saya mencoba menjalani dan saya tanyakan sama mantan saya tuh, ini kan dia mau bertanggung jawab, tapi dia menceritakan suatu hal bahwa ternyata dia sudah memiliki keluarga. Nah di situ saya kecewa lagi. Saya berpikir saya tidak mungkin mau merusak rumah tangga orang lah, walaupun saya keadaan hamil, saya tidak mau ini karena itu juga kesalahan saya. Cuman dia mau bertanggung jawab ke orang tuanya, ini semua mereka sudah tahu. Cuman ya saya enggak. Saya sebenarnya awalnya ikut arus dengan keputusan mantan saya. Cuma enggak tahu kenapa pas waktu itu saya tanya teman saya yang kebetulan teman saya itu sama dengan ternyata teman dia juga. Saya sempat tanya, saya bilang, adakah yang bisa ini habis nikah langsung cerai lah, sudah lah kayak gitu. Saya pikirannya kayak gitu kan. Yang tidak ada, tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan pertemukan dengan secara singkat begitu di depan rumah jalan suatu daerah di sini. Kebetulan tempat bergaulnya juga dia di situ dekat rumah temanku, saya juga tinggal di situ. Dia jalan sama temanku, saya cuma bilang hey, dia juga lihat dia, saya cuma bilang hey. Udah saya tidak tahu kenapa saya cuma bilang salam ya, saya sama temanku salam lah, sama itu kayak cuma sekedar ya masalah labil itu cuma bilang kata salam. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba juga kayak gimana ya. Yang saya heran kan dianya yang sendiri yang ditawarkan diri, dia sendiri yang tawarkan kalau dia mau nikah. Saya bilang mau nikah ya, saya bilang kamu sudah tahukah saya ini. Ternyata dia mau. Nah waktu itu sebenarnya saya itu belum ada rasa sama dia, cuman karena awalnya saya itu ya ikut arus aja lah dengan apa maunya Tuhan. Nah saat itu saya pikirnya karena saya masih muslimnya. Ringkas cerita, ternyata di akhir di ujung-ujung ini ternyata pihak keluarga dia dan mamanya dia almarhum mamanya suamiku suruh nikah Kristen. Nah waktu itu saya pikir astaga, saya maunya dia yang ikut sama saya karena secara ini kan dia belum tahu pasti apa agama dia sebenarnya. Tapi ya apa yang kita harapkan ternyata enggak. Jadi saya berpikir ya udahlah ikut harus, yang penting istilahnya yang penting selesai lah, dan habis itu sudah kan pemikiran saya cuma harus nikah langsung bisa lah, udah clear kayak gitu aja. Ya iya sih, kenyataannya seperti itu karena kami masih muda waktu itu kan, masih labil-labilnya, salah paham sedikit ini apa. Nah di situ sampai saya sempat hampir pisah juga karena permasalahan perekonomian, karena mertua saya dari nggak mampu begitu, dan saya kurang terbiasa juga hidup susah dulu kan, nggak terbiasa tinggal di bawah kolong rumah, nggak terbiasa. Saya memang melakukan itu mulai belajar, cuman ada batinku yang nggak biasa, dan ada tanteku yang datang, udah kamu pulang aja nak, itu daripada juga suamimu kan dulu tak kerja kan, dia masih ini karena masih muda sekali, ini apa. Jadi saya pikiran dan selalu ribut apa segala macam. Jadi saya mulai saya panggilkan pendeta, berkelahi ribut berantem habis-habisan. Saya panggil ke pendeta, saya bilang, Pak, saya mau pisah dengan Fikram, saya bilang gitu. Saya mau pisah dengan Fikram, Pak. Dia bilang nggak bisa, cuma saya masih ngotot waktu itu. Saya bilang dan saya mau pisah sudah ini. Akhirnya atau beberapa hari, satu malam itu dia besoknya langsung datang ke rumah. Dia jelaskan di situ waktu saya istilahnya di sharing yang menasehati, ada satu ayat yang dia bilang,
apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Di situ langsung saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya nangis dan ya tersungkurlah. Saya tersungkur waktu itu, saya bilang inilah yang saya cari. Karena waktu di Muslim dulu saya selalu pikir emangnya istri-istri lainnya kontak itu tidak sedekah, tidak apakah. Ini yang saya cari. Dan ternyata yang saya dapatkan itu ternyata ayat ini. Di situ saya menangis. Oh iya, di situ akhirnya saya dipersatukan kembali, didoakan kembali. Ya sampai akhirnya berlarut-larut lama gitu, sampai Punya 3 anak. Iya, punya 3 anak. Cuman ya itulah banyak rintangan di dalam rumah tangga. Banyak perbedaan juga pendapat, banyak perbedaan pemahaman, dan memang sebenarnya saya ya istilahnya secara ekonomi saya yang mencari, karena suami saya itu sejak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dia memang fokusnya ke pelayanan. Jadi di situ saya pikir emang kita mau makan apa, saya bilang itu kan kamu doakan orang kiri kanan, memang kamu dapat apa dari situ? Dia bilang bukan cari itu ini, cuma saya bilang iya rasional kan kita kehidupan manusia kita juga butuh ini, cuman ya saya percaya memang sama Tuhan Yesus, tapi mungkin saat itu juga kadang-kala terpaut dengan kehidupan saya menuntut sebagai seorang ibu rumah tangga, itu yang selalu memperdebatkan. Ya, akhirnya debat-debat sampai sempat terpisah, ada 4 tahun sempat terpisah. Tapi dalam terpisah itu saya memang tetap berkomunikasi sama Pak Fikram, sering berkomunikasi mengenai anak-anak, mengenai saya punya usaha kecil-kecilan juga, kalau buat ngantar barang saya minta tolong sama dia juga. Ya sampai akhirnya satu belakangan ini ada musibah banjir di Makassar. Iya, banjir Makassar. Iya, banjir Makassar. Dia kebanjiran di tempat tinggalnya, dan akhirnya dia minta tolong sama saya di situ. Sebenarnya saya pernah bilang sama hamba Tuhan, seorang ibu angkat rumah di suami saya pernah bilang, Bunda, siapapun yang datang, pendeta siapapun, berapa pendeta pun datang ke rumah saya untuk mau mempersatukan saya, itu nggak bakalan terjadi, Bunda. Kecuali kalau memang Tuhan memang yang datang sendiri kasih hikmat sama saya. Tapi kalau saat ini kekecewaan yang ada sebenarnya saya sudah cukup, sudah karena saya rasa tidak bisa lagi. Udah, tapi memang seringkali juga Pak Fikram tanya, kamu datang kembali kah untuk mempersatukan kembali? Saya bilang apa yang sudah, malah saya bilang apa yang sudah dipisah, apa yang sudah terpisah tidak bisa lagi dipersatukan. Saya sampai bilang gelas aja susah disambung. Iya, saya sampai pernah bilang sama dia, gelas aja kalau sudah retak, sudah pisah itu kita tinggal buang, sudahlah. Tuh, kita jalani masing-masing. Kalaupun kamu dapat jodoh, saya pun dapat jodoh, sudah. Kita saling mensupport saja. Tapi ternyata memang Tuhan berbeda. Tuhan membuat rancangan yang tersendiri. Bisa saya juga merasa ya tertekan, hancur sampai saya lihat juga ya bagaimana, enggak tahu kenapa saya tiba-tiba mungkin sudah saatnya memang saya harus kembali dengan suami saya, karena enggak mungkin saya mau seperti ini terus. Ya mungkin sudah saatnya. Jadi waktu itu saya tanya sama suami saya bilang, dia di luar di sini, saya di dalam, karena saya kos di sini, rumah petak-petak, saya kosan di sini. Saya bilang panggil bapakmu di luar. Udah, saya panggil dia masuk di dalam. Saya bilang, duduk di samping kursi ini. Dia kaget-kaget karena saya itu tidak pernah berhimpitan sama dia. Jadi saya tanyakan dia, saya bilang, kamu nih mau tidak, bagaimana? Biasanya dia ngomong, tapi ini saya ngomong. Dia bilang, kamu mau tidak kita perbaiki ini. Dia bilang, dia kaget sih, saya bilang, kenapa? Dia bilang,
jangan ditanya kenapa kamu kan tidak terima. Dia bilang apapun keadaanmu, bagaimana saya akan tetap terima. Saya tidak kenapa-napa, jadi saya cuma tanya mau tidak. Kalau memang mau, oke lah, kita sama-sama kembali dan kita sama-sama fokus dalam kehidupan kita berumah tangga. Kamu pelayanan, saya akan tetap kayak dulu, karena dulu saya memang juga fokus pelayanan. Jadi saya bilang kita sama-sama saling support. Kalau memang kamu tidak bisa bantu dalam usaha kecil-kecilan apa yang untuk hari-hari, kamu fokus pelayanan, kamu harus fokuskan dirimu pelayanan. Tapi kalau memang kamu mau antar barang, kamu juga harus ini ya. Jadi tidak ada kita saling kerjasama. Oh ya. Jadi dia menangis kan, saya juga menangis waktu itu. Ya, itulah yang akhirnya kami berdoa sama-sama, minta pengampunan sama Tuhan waktu itu. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang lah tetap rukun-rukun. Jadi gitu aja Pak. Jadi kesaksian itu sempat kami terpisah 4 tahun Pak. Jadi akhirnya Tuhan satukan lagi, dan Tuhan janji firman Tuhan itu iya dan amin Pak, yang kami alami bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia kecuali maut. Dan itu memang benar Pak, kami tidak dipisahkan sama apapun. Jadi Tuhan mempersatukan kami, dan juga Tuhan menepati janji-janjinya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pelayanan saya, dalam kehidupan istri dan dengan anak-anak. Inilah mungkin yang bisa kami saksikan melalui kesaksian kami pada malam hari ini. Jika ada kesalahan, mungkin salah kata atau gimana, kami minta maaf. Jadi ini kesaksian kami Pak malam hari ini. Kalau suara saya, ya suara istri saya kecil ya, memang suaranya kecil. Ya. Tapi yang belum disampaikan itu waktu Pak Vikram down ya, setelah ditinggal keluarganya, terus ya, dipanggil lagi sama pamannya. Ya, ke Jeneponto. Nah, iya. Oh iya, ya ke Jeneponto ya. Ya, jadi waktu kami sudah tidak punya apa-apa, kami datang ke istri saja yang cerita Pak. Iya, waktu itu kan kami memang sempat sangat-sangat down dalam kehidupan ya. Iya. Sempat down karena waktu itu anak saya dua-dua masih kecil, pertama dengan kedua. Dan saya sementara mengandung waktu itu, sementara ngidam. Sangat down karena ya mau bayar kontrakan tidak ada, mau ini sebar tidak ada. Sudah akhirnya sangat down, dan waktu itu kan hari Lebaran ya. Iya, malam Lebaran. Iya, malam Lebaran. Gak tahu kenapa tiba-tiba Vikram ke rumah keluarganya bertamu Lebaran, silaturahmi. Iya. Dia silaturahmi ke rumah neneknya. Dan di situ dia ketemu sama keluarga tantenya sama omnya. Nah, kebetulan dia diajak suruh ke pulang ke Jeneponto, jalan-jalan katanya. Ya udah, sampai saya juga ikut ke sana, anak-anak semuanya ikut ke sana. Sampai di sana itu hampir berapa lama kita di sana? Hampir sebulan ya di Jeneponto. Jadi ya namanya ini saya tidak masalah, karena memang namanya kita tinggal sama orang, pasti kita yang bagaimana ya. Cuman di sana ada satu keputusan dari keluarganya dia bilang, Vikram, nanti kamu bisa nanti ke Bali kerja jadi apa ya, kalau kapal laut itu dok kapal laut dok siapa situ, kamu tinggal di situ, dan istrimu ada di situ, rumahnya mereka yang keluarga buat kami ya. Buat saya. Jadi ceritanya dia sudah rancangkan dia mau bukakan usaha warung-warung katanya kan, untuk saya dengan anak-anak, jadi saya yang kelola. Nah di situ
terus, tapi dengan satu syarat, Kami pulang. dia bilang nanti saya akan lamar kamu, karena dia juga tahu keluarganya, dia kan tahu saya punya keluarga, saudara-saudaraku dia sudah tahu karena ada keluarga lainnya yang kebetulan tinggal di dekat lorong rumah saya, dekat gang rumah papa saya almarhum. Jadi dia tahu silsilah daripada kehidupan saya dulunya. Dia bilang kamu tuh bukan orang biasa, kamu sudah seharusnya pulang. Dia bilang itu. Masalah lamaranmu, kamu di Muslim, kamu tuh masih dikatakan kawin lari. Saya bilang saya tidak kawin lari, saya kawin sah. Saya berkati sama gereja, ada RT RW yang ada jadi RT. datang semua, tetangga semua datang meskipun itu cuman pesta biasa saja, tapi kan ada saksi di situ yang melihat dan datang ke acara, ya maksudnya kayak makan-makannya gitu kan, datang kecil-kecilan, datang semuanya. Jadi saya tidak bilang bukan kawin lari, karena kita diberkati. Dia bilang iya itu menurutmu karena di agama kamu sekarang, tapi kan kalau pulang kamu dikatakan di keluarga kamu tuh dikatakan kawin lari, masih kawin lari. Ya, jadi saya diam karena memang saya tahu kalau di sebelumnya saya juga tahu kalau keluarga saya memang dikatakan saya kawin lari. Jadi saya diam di situ. Terus dia bilang bagaimana, saya mau lamar kamu, berapapun keluarga kamu minta, kita bisa sanggupi. Kan kita semua keluarga dari bapaknya Fikram, karena bapaknya sudah meninggal, kami kan bertanggung jawab. Nah, gitu kan. Terus saya diam, saat itu saya diam. Dia terus ditanya lagi, bagaimana Fikram? Kamu mau? Itu kalau tidak salah jam 2 subuh kami diadili, diinterogasi. Jadi jam 2 dia ditanya, tapi tidak tahu kenapa dia malah saat itu dia malah down. Yang dulunya selalu dia kuatkan saya tentang ini, dia ngotot tetap. Malah dulu saya selalu bilang ayo deh muka pulang, malah dia bilang tetap bertahan. Tapi malah dia yang down waktu itu. Dia bilang saya capek Mi. Iya, saya capek Abah, miskin. Iya tante, saya sudah capek hidup kayak gini. Saya sudah lelah, saya sudah terbuang, saya ini tidak ada keluarga yang lihat. Ya semua terserah saja, apa maunya saya berjalan. Nah di situ dia tanyakan lagi sama saya, dia bilang bagaimana nak, suamimu sudah setuju? Apa ini? Saat itu saya diam, saya lama jawabnya, saya cuma diam jadi patung. Dan saya bukannya diam karena apa, saya berdoa juga sebenarnya. Tapi saya berdoa bukan karena berdoa kayak ngomong, berdoa kayak seperti biasanya, enggak. Saya tuh kayak bertanya jawab sama Tuhan, saya bilang Tuhan, masa kamu ini kok sudah panggil saya, masa kamu mau kembalikan saya lagi? Ini apa sih yang nyata? Kalau memang kau Tuhan bagaimana? Kasih saya hikmah sekarang dan kasih saya apa yang setiap apa yang saya mau tuturkan itu sesuai dengan apa yang daripadamu. Kalau memang itu bukti benar-benar kamu nyata Tuhan, kamu buktikan saat ini juga, karena saat ini memang saya butuh pembuktianmu. Saya diam, tiba-tiba saya juga tidak tahu ngomong, tiba-tiba saya ngomong. Saya bilang begini, Abah, Tante, saya minta maaf sebelumnya. Saya bilang gitu, saya minta maaf sebelumnya, bukannya saya mau bagaimana, bilang mau apa soal warisan, soal biaya apa, Abah saya minta maaf. Tapi selama saya mengenal, saya bilang gini, selama saya mengenal Tuhan Yesus, saya sudah tidak kayak dulu lagi yang selalu mungkin sedikit kayak ada kesombongan, ada apa. Saya sudah tidak ada seperti itu, malah saya di sini belajar untuk merendahkan diri. Saya tidak malu orang katai saya susah, miskin, saya tidak malu. Kalau dulu saya tidak mau sekali dikatai apa ini, saya tidak mau, bahkan saya tidak bagaimana. Tapi tidak tahu kenapa saya sudah belajar hidup apa adanya, dan itu pun juga saya bisa bersyukur. Saya begini-gini. Dan saya minta maaf apa, saya tidak akan kembali. Walaupun kita mau lamar saya, keluarga mau lamar saya, datang, saya tidak akan kembali. Di situ mereka kaget. Oh, sampai dia maki-maki saya. Dia sempat, kamu ini dia pokoknya maki-maki saya. Dia kasih keluar pistolnya. Dia sampai
Iya, karena kebetulan dia seorang Iya, dia polisi juga. dia kasih Iya. keluar pistolnya waktu itu sampai saya sobat-sobat Tuhan Yesus, saya bilang gitu kan. Terus ini ya, sudah saya dimarah-marahi, dimaki-maki, tiba-tiba dia tanya ini, bagaimana Vikram? Dia sempat kaget. Jadi sempat langsung dia bilang, saya nggak tahu Mia bakal istriku bilang begitu. Ya, saya ikut mendengar istriku paling karena bagaimana istriku ya sudah bilang ya mau media apa, saya sudah down, tapi istriku bilang begitu, berarti saya harus ikut saja dengan apa maunya istriku. Saya sempat lirik-lirik ini orang biasanya gini-gini, saya bilang gitu, cuman karena kan enggak terlalu dekat itu hari, duduknya agak jauhan. Kami dipisah agak satu kursi. Iya, enggak satu kursi. Jadi agak jauhan, jadi saya lihat dia begini, kenapa ini orang tiba-tiba ini, tapi enggak tahu kenapa langsung lagi keluarganya dia bilang, kau tuh Vikram, bukannya kenapa kau harus tunduk dengan istrimu, kenapa kau harus dengar istrimu punya bicara, kau yang kepala keluarga, kau yang harus ambil keputusan ini. Jadi istilahnya kami berdua diadil waktu itu sampai pagi 3 hari di sana, saya tidak ditemani bicara, tidak ada ngobrol, sampai saya bilang, aduh Pak, masa begini kita orang asing kayak lewat-lewat apa ini, sementara kita mau kembali ke Makassar tidak pegang uang sama sekali, 1.000 rupiah tidak ada. Waktu itu memang terjepit dalam keadaan susah ekonomi, memang keadaan kami memang sudah tidak ada apa-apa pada waktu itu. Jadi tidak tahu kenapa memang sudah Tuhan yang buka jalan. Saya ke Makassar. Enggak, kamu ke depan dulu, kamu cek-cek HP. Saya cek-cek HP. Dia cek-cek HP, dia teringat dengan Bapak rohani saya, Pak Robert Sokoy. Ya, Bapak rohani, dia teringat, dan kebetulan sekian lama nomornya kita tidak pernah, dia bagaimana ya ceritanya, tidak pernah kami hubungi, tidak pernah dihubungi. Tiba-tiba dia tergerak hatinya untuk menghubungi dan langsung dibilang, Pak Vikram pulang ke Makassar dulu, bawa istri, jangan dulu bawa istri, pulang dulu, nanti pulang kita cerita. Dia bilang, Pak, saya tidak ada uang, saya tidak punya uang dan keluarga tidak bakalan kasih. Dia bilang, udah naik saja bis, suruh bis sampai di sini, nanti di sini dibayar. Jadi dia ikut saja dengan apa maunya Tuhan itu. Ya sampai datang pulang ke Makassar 2 hari langsung datang, dia bilang, ayo Miang, kita pulang. Saya bilang, mau kita tinggal di mana, masa mau kita lunta-lanti apa ini. Akhirnya sudahlah kita pulang, ada Tuhan sudah buka jalan. Akhirnya sudah sampai di Makassar, saya masuk ya, ikut ke yayasan Ministry Pelayanan. Di situ ya langsung itu kontrakan kami, sebuah kamar-kamar kami dikontrakkan dekat-dekat situ. Ya di situ mulai ada perubahan dalam kehidupan, dan di situ saya dimasukkan dalam pelayanan guru sosial. Jadi sempat saya mengajar kurang lebih hampir setahun di situ, belajar misi pelayanan. Jadi saya jadi guru sosial buat anak-anak pinggir jalan, dan tiap hari kami fokus doa di situ pagi-pagi. Jadi disitulah mulai perubahan dalam kehidupan kami. Iya Pak, jadi itulah kisahnya Pak. Jadi waktu saya sudah capek Pak ya Mas Igi. Waktu kami sudah tidak ada apa-apa, tidak ada uang, kami sudah diusir sama orang yang punya kontrakan. Nah, jadi akhirnya saya menyerah nih Pak, saya harus pergi ke keluarga saya. Kayaknya, tapi tiba-tiba juga keluarga saya tiba-tiba baik gitu pada waktu itu. Nah akhirnya kami disuruh nih ke Jeneponto. Dari mereka keluarga saya itu punya akal untuk memisahkan saya berdua. Jadi saya harus ke Bali, istri tinggal di Jeneponto. Karena di Jeneponto sampai hari ini tidak ada gereja Pak, tidak ada gereja. Jadi dan kami disembunyikan di situ. Kami disembunyikan. Tidak boleh. Karena tidak boleh ada Kristen. Tidak boleh Kristen. Ada Kristen di situ. Jadi kami disembunyikan, tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah. Karena om saya juga polisi, jadi saya tinggal di asrama polisi. Iya, jadi itu yang tadi istri bilang Pak. Pada waktu kami sudah dirapatkan, ada saya, ada istri, ada tante,
ada om, ada sepupu. Jadi dia cuma nanya, Fikram, kamu imam toh? Iya. Kamu mau pulang, kamu sudah tidak punya mama, kamu sudah tidak punya bapak, kamu cucu pertama. Dia ngomong gitu, cucu pertama, dan kamu itu harus kembali ke Muslim, karena nanti saya ingat sekali kisahnya gitu, nanti bapakmu di kuburan itu goncang katanya. Kayak gitu Pak ya, istilah mereka. Jadi pada waktu itu saya bilang kayak gini, iya om, iya abah, saya mau pulang, saya mau kembali gitu. Saya capek dihina, capek dikata-katain, tidak ada kasih, tidak apa, tapi saya ikut Jadi ketika saya ngomong, abah tanya dia, tapi yang saya ingat bahasa istri pada waktu itu, dia tidak mau kembali lagi ke ajaran agama yang kemarin, karena dia sudah mengenal kasih. Karena saya sudah kenal kasih, saya ingat itu. Jadi akhirnya itu pistol keluar Pak. Jadi saya pikir, saya suami istri mati nih di bagaimana begitu pada waktu itu. Jadi tapi tidak tahu kenapa dia tiba-tiba berbicara aneh tentang yang tadi Pak ya. Akhirnya tante sama om saya, tapi om itu hari marah-marah sampai pukul itu pintu. Lalu dia keluar dia pukul pintu, dia keluar. Jadi kami kaget. Jadi itu Pak, ada 3 hari kami tidak ditemani bicara. Kami 3 hari tidak ditemani, cuma lewat-lewat begitu saja. Kami ada duduk, dia lewat. Dia lewat begitu saja. Jadi ya itulah, pada waktu itu kan handphone masih jadul Pak ya. Handphone itu friend. HP saya friend. Jadi pada waktu kan friend itu kan gratis SMS Pak ya, karena handphone friend pada waktu itu. Jadi saya lihat nomor handphone, ya saya chat, saya SMS. 1 minggu dulu Pak, kami menunggu 1 minggu baru dibalas. Ya kami 1 minggu baru bapak rohani kami balas. Dia bilang, iya nak, Fikram kamu kesini. Kita tidak punya uang ini om, mau ke Makassar. Tapi dia bilang, kamu pakai mobil, kamu arahkan sendiri. Akhirnya itulah Pak, singkat cerita, Tuhan tidak tinggalkan kami walaupun kami tidak sadar bahwa kami lagi diproses sama Tuhan. Jadi itulah yang bisa. Dan akhirnya ya itulah tadi saya bilang Pak, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin berjumpa dengan istri kembali. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ketemu sama Bapak Prengki. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ketemu sama Bapak untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi inilah mungkin yang saya istri bisa saksikan Pak. Kiranya dengan kesaksian pada malam hari ini bisa memberkati banyak orang. Ya mungkin seperti itu Pak. Amin, iya. Amin. Iya. Masih memberkati setiap yang mendengar. Ya, kita buka sesi untuk pertanyaan. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, bisa silakan nanti buka mic-nya. Mungkin saya dulu yang mau bertanya ya. Sejak kapan, umur berapa, dan bagaimana bisa dapat teman gaibnya itu? Iya Pak. Jadi saya berteman dengan teman yang ini, yang sudah saya lupakan, sudah dibuang jauh-jauh Pak, itu semenjak usia 15 tahun Pak. Iya. Tapi memang penampilannya dia itu memang keren. Ganteng lagi Pak. Rambutnya panjang sampai sini. Baru warnanya kuning gitu Pak. Kayak bule. Nah itu proses bertemunya itu apakah karena ke dukun atau ke tempat-tempat gaib begitu atau bagaimana bisa? Suara itu kan pernah langsung ada, tapi dia suruh saya ke tempat itu. Kan di dekat rumah dulu itu ada memang tempat kami kan, lorong itu memang agak ada beda-beda anunya Pak.
apa alamnya gitu. Jadi kami biasa tuh kalau keluar malam itu Pak, kalau misalnya saya jam-jam 12 malam baru pulang, itu saya kadang biasa lari dari ujung lorong kayak langsung ke rumah gitu. Jadi ternyata ya dari situ lah Pak, memang hal begitu saya ketemu, dan akhirnya barulah dia hilang itu ketika saya sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, dan dia tidak pernah kembali. Tapi memang wujudnya dia ada sayapnya kayak malaikat begitu Pak. Iya, jadi ya gitu Pak. Oke, pertanyaan kedua, apakah Pak Vikram udah dapat jawabannya? Kenapa Tuhan panggil dengan nama Yehezkiel? Ya, Tuhan panggil nama Yehezkiel itu 3 kali Pak ya. Jadi ketika saya bertanya-tanya tentang itu dan saya selidiki tentang Alkitab Yehezkiel itu, ternyata ketika saya baca itu memang Yehezkiel itu diutus Pak untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan dengan pembuktian, dengan mujizat tulang-tulang itu menyambung dan apa. Jadi ketika pada waktu itu juga saya bilang sama Tuhan kayak gitu, Tuhan, kalau memang Kau pilih saya tentang hal yang seperti itu, kasih saya mujizat. Tapi ketika Tuhan kasih mujizat dan akhirnya orang nganggap saya dukun Pak, kayak gitu. Orang nganggap saya dukun, orang nganggap saya gila karena selalu itu istri saya tahu saya suka bicara sendiri, suka nyanyi rohani yang memang istri tidak pernah dengar, karena memang lagu rohaninya biasa kayak Komat Kamit begitu Pak, kayak lagu pujian baru gitu. Jadi saya juga kayak stres, maksudnya bukan saya tapi orang bilang saya stres Pak. Jadi intinya saya mungkin kenapa Tuhan ganti nama saya gitu, mungkin karena ada suatu tugas besar Pak buat saya, buat pelayanan saya ke depan. Dan karena Tuhan itu selalu kasih mimpi saya, maksudnya saya membangun anak-anak generasi muda pada akhir zaman, itu janji Tuhan buat saya. Sehingga saya selalu bicara sama istri bahwa gimana ini, tapi tidak ada satupun yang saya bisa tanggap Pak. Maksudnya dalam satu penglihatan harus ada tafsirannya, ada apanya kan begitu Pak, sesuai firman Tuhan. Jadi belum ada, tapi ketika gimana akhirnya orang sudah bisa percaya bahwa memang Vikram dipilih Tuhan, kayak gitu Pak.